Semoga mudah-mudahan sholat subuh kita menjadi sholat subuh yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga langkah kita, ayunan kaki kita ke masjid ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya Pak ya? Padahal belum puasa masih lemes. Biasalah kalau subuh. Kita semangat biar sehat badan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan sehat selalu. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki. Yang jawab salam mudah-mudahan diijabah semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghuril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, Saudara jamaah salat subuh Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Sa'ban yang insya Allah 4 hari lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya doakan untuk saya dan semua bapak-bapak, khususnya bapak saya semua yang ada di sini, ibu saya semua yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya robbal. Karena Ramadan itu Pak, apa ya? Saya jawab biasanya Ramadan itu mempunyai ciri sendiri Pak. Ada yang kurang seminggu mau masuk Ramadan dipanggil oleh Allah, ada. Ada yang kurang 1 hari bahkan 1 malam mau masuk bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah, ada. Makanya sering-sering kita berdoa dengan segala kerendahan hati agar diberikan kesehatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan satu tema. Tapi sebelum tema ini saya awalin dengan tentang ghairah Ramadan dulu sedikit dari pesan dari Pak Haji Ali tadi begitu. Begini Bapak Ibu, Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bukan sekedar mulia di pandangan manusia saja, tapi juga mulia di pandangan Allah. Tapi sayangnya setiap tahun bulan Ramadan, ghairah menyambut Ramadan, apalagi sudah masuk Ramadan seperti bulan biasa Pak. Ramadan itu pokoknya yang penting gak makan, gak minum, puasa itu aja. Bukan. Hebatnya bulan Ramadan buktinya lihat Bapak. Semua ulama-ulama kita, guru-guru kita, para ustadz, para kiai, ajengan, habib, buya, semuanya begitu masuk bulan Ramadan mereka tawakuf, berhenti Pak. Padahal menurut pemikiran kita Ramadan kan berlomba-lomba pahalanya berlipat ganda. Kok ini kiai-kiai berhenti kenapa? Mereka menghormati bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ada keistimewaan yang gak diberikan oleh Allah di bulan yang lain. Nah ini. Apa keistimewaan bulan Ramadan Pak? Saya singkat aja waktunya karena saya ingin menyampaikan tema saya. Yang pertama ada 4 dalam kitab Durratun Nasin itu. Yang pertama Ramadan dipilih oleh Allah untuk diturunkannya kitab suci Al-Quran. Bulan lain gak dipilih Pak. Muharram sampai Safar, Rejab gak dipilih. Hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Untuk apa Ramadan itu Al-Quran itu diperlihatkan, dipilih untuk diturunkannya Al-Quran? Hudalin nas, sebagai petunjuk manusia. Apa yang ditunjukkan manusia kepada Al-Quran kepada manusia? Wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, Pak. Karena Al-Quran itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu Al-Quran. Karena sekarang banyak orang, Pak, ngajinya ngaji kitab, nggak ngaji diri. Qur'annya dibaca tapi sama orang tua berani. Qur'annya dibaca sama tetangga berantem lulu. Qur'annya dibaca amar mertua kurang ajar. Sekarang ini udah zamannya. Ternyata, Pak, Ramadan itu di dalam kitab itu dikisahkan bukan sekedar Al-Quran, tapi semua kitab sucinya Allah turun di bulan Ramadan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, bahkan suhuf Nabi Ibrahim, semuanya turun di bulan Ramadan. Subhanallah. Yang kedua keistimewaannya, Pak, bulan Ramadan itu dikasih satu malam yang sangat istimewa. Khairum min alfi syahr. Gak ada di malam yang lain, Pak. Bapak Cure ngaji mulai Muharram sampai Rejab, gak ada yang namanya Lailatul Qadar, itu gak ada. Adanya cuma di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu, Pak, kalau kita beribadah tepat di malam itu sama kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun kurang lebih 83 tahun. Artinya kalau kita tepat beribadah di malam itu, pahala kita sama dengan 3 tahun kita beribadah. Subhanallah. Gak ada di bulan lain Lailatul Qadar. Keistimewaan selanjutnya di bulan Ramadan, Pak, segala macam amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Li'anal hasanata fihi mujtami'atun. Segala macam ibadah dilipat gandakan. Bahkan tidurnya orang puasa dinilai ibadah. Bulan lain enggak ada. Wa ta'ati maqbulatun, segala macam ketaatan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Di bulan lain enggak ada. Maka para ulama guru-guru itu tawakuf. Mereka manusia, biar Kiai Habib pasti punya salah. Malam Ramadan saatnya dia minta bermohon ampun kepada Allah. Wa dunubah maghfuratun, mohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Dan anehnya, Pak, wa da'awati mustajabatun, bahwasanya di bulan Ramadan itu segala macam doa-doa dijabah oleh Allah. Allahu Akbar. Dan setiap ulama itu berpikiran gak mungkin lah tahun depan kita bertemu dengan Ramadan lagi. Makanya pesantren segede apapun ditutup tawakuf Ramadan, dia berserah diri kepada Allah. Nah, subhanallah. Nah, sekarang kita masuk tema ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Begini, suatu ketika Rasulullah itu sedang beribadah dengan para jamaahnya, para sahabatnya. Setelah sholat, Rasul naik mimbar mau berceramah atau berkhutbah. Naik tangga pertama, kedua, ketiga, Kanjeng Nabi itu mengucap amin, amin, amin 3 kali. Semua sahabat bingung, ya kenapa ini? Kok Rasul berucap amin padahal dia tidak dalam keadaan berdoa? Setelah selesai berkhutbah turun, Sayyidina Abu Bakar berucap kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, kami tadi mendengar engkau sedang berucap amin sampai 3 kali. Padahal engkau tidak dalam keadaan berdoa. Ada apa ya Rasul? Tersenyum Rasul, Pak. Begini Abu Bakar. Di saat tadi saya mau naik mimbar, malaikat Jibril itu turun ya Abu Bakar. Berucap kepadaku, ya Rasulullah, saya ingin berdoa. Maukah engkau mengaminkan doaku ya Rasul? Rasul pun berucap, mau ya Jibril. Subhanallah. Kalau yang berdoa malaikat Jibril, Pak, yang mengaminkan Rasulullah, masa doa itu enggak didengar sama Allah? Apa doa malaikat Jibril? Ada 3. Saya cuma ingin bahas satu saja. Yang pertama kata malaikat Jibril, tolong kita simak. Ya Allah, apabila masuk bulan Ramadan, ada anak yang masih marahan sama orang tua, ada anak yang masih marahan sama bapaknya, ada anak yang masih marahan sama ibunya,
tolong pahala ibadah puasanya jangan kau terima ya Allah. Rasul pun berucap amin. Allahu Akbar. Kita ini Pak sekarang punya anak, umur saya 55. Bapak-bapak dulu juga punya anak, tapi dulu kita kan anak-anak juga ya Pak. Pasti punya orang tua. Apakah kita punya salah dengan orang tua? Saya nggak yakin. Yang tahu cuman Bapak dan Allah. Saatnya nih Ramadan. Emang Ustadz ada anak berani sama orang tua Ustadz? Oh Pak, sekarang zaman media sosial nih Pak. Zaman teknologi canggih. Bapak boleh browsing di Google atau boleh di YouTube. Saya ambil di situ Pak. Ini kisah nyata. Ada anak yang berani menjebloskan bapaknya ke penjara, berani menjebloskan ibunya ke penjara dan menuntut miliaran hanya gara-gara harta warisan. Nah ini sekarang terjadi Pak. Zaman tambah maju, anak-anak itu tambah pinter. Tapi sekarang banyak anak yang pinter tapi nggak benar. Sekolahnya tinggi sarjana betul, tapi sama orang tua berani. Betul. Bapak boleh lihat di Google, saya ambil di situ. Banyak kejadian orang anak yang nyeblosin penjara bapaknya itu Pak, banyak. Cuma saya ambil contoh aja. Ada satu kisah namanya Ibu Damina. Saya nggak sebutin asalnya dari mana. Ibu Damina ini usianya Pak 79 tahun. Seorang janda punya anak perempuan satu, perempuan jilbabnya bagus, saya nggak ngomong syar'i, bagus jilbabnya. Boleh Bapak buka ntar YouTube-nya. Ibu Damina ini seorang janda ditinggalin harta kaya Pak, suaminya dulu kaya, pengusaha. Jadi rumahnya banyak, mobilnya banyak, salah satu mobilnya Alphard. Namun anaknya pingin harta warisan ibunya Pak. Di kasus itu sampai tega menjebloskan ibunya dalam penjara dan menuntut 1 miliar. Allahu Akbar. Yang kedua nggak kalah viralnya. Seorang bapak namanya Bapak Koswara, umurnya 85 tahun Pak. Bapak Koswara ini punya anak 3 perempuan. Semua perempuan itu jilbabnya bagus. Bapak Koswara ini seorang duda. Dia kaya raya dulu, pengusaha. Lihat di YouTube-nya, salah satu tanahnya itu disewa untuk gedung biskup alias luas. Tanahnya banyak di mana-mana Pak. Anaknya dikuliahin semua. Sampai sarjana. Anak yang pertama yang bernama Masito itu Pak, sarjana hukum, menjadi seorang pengacara. Namun godaan dunia, anaknya ini pingin harta warisan bapaknya. Bapak Koswara itu dijeblosin oleh anaknya dalam penjara dan dituntut 3 miliar. Allahu Akbar. Namun kasus mau masuk ke pengadilan, anak yang pertama Masito, seorang pengacara yang getol. Getol itu apa? Semangat nuntut bapaknya, jeblosin bapaknya ke penjara, meninggal mendadak Pak. Bahasa dokter gagal jantung. Itu bahasa dokter. Kalau saya seorang yang bodoh mau balik Pak, bahasa agama, itu bukan gagal jantung. Anak yang berani sama orang tua itu ajab, Allah murka Pak. Yang dua saya dapat di media sosial. Yang satu saya dapat sendiri di saat saya diundang ceramah di daerah Gunung Sindur. Daerah Gunung Sindur di salah satu villa, saya ceramah di situ Pak. Di saat saya dijemput panitia, di dalam mobil panitia berucap, "Ya Ustadz, kami sedang ada masalah." Ada masalah apa Ji? Ini masalah kejadian nyata. Ada satu jamaah kami yang sangat care, peduli dengan masjid kami. Apapun kegiatan masjid kami disumbang, dibantu. Mulai dari harta, pemikiran, tenaga, semuanya dikerahkan. Bagus sih, iya. Namun sekarang Pak Ustadz, bapak itu diusir sama anaknya. Sekarang saya kasih numpang sementara di masjid karena sedang bangun rumah. Allahu Akbar. Ini bapak seorang bapak dari Makassar Pak. Suami istri merantau ke Jakarta.
jatuh ke daerah Gunung Sindur. Gunung Sindur itu Bogor keluar lagi. Dagang kelontongan. Tokonya satu, maju jadi sampai 2, 3, 4, duitnya banyak. Daerah Gunung Sindur tanah itu murah tahun dulu Pak dibanding daerah sini Jakarta. Maka beli tanah banyak tanahnya Pak. Punya anak 2 laki-laki. Namun di tengah perjalanan hidup sang istri meninggal. Nah ini. Begitu istrinya meninggal, ada omongan yang mampe ke anaknya yang nggak benar. Pokoknya gini nih, bahwa harta warisan itu bukan punyaan bapakmu, tapi punyaan ibumu. Mendengar omongan itu nih anak-anak Pak kepingin nguasain hartanya. Anak yang kedua itu suka marah-marah kepada bapaknya. Puncaknya bapaknya diusir, ketemu saya di masjid, dipertemukan. Allahu Akbar. Dikasih tumpangan di masjid karena sedang ngerapiin rumah, tanahnya banyak Pak. 4 bulan, 5 bulan setelah ngusir, anak yang kedua yang sangat galak kepada bapaknya tadi mendadak kena stroke. Hanya tidur di ranjang dan duduk di kursi roda. Allah. Begitu saya ketemu dengan bapaknya, Ji, gimana nih? Anak udah kena stroke. Dimaafin, diampunin apa enggak? Yang ada orang tua ini nangis Pak. Itulah orang tua, disakitin model apa aja sama anak. Kalau udah anak kena musibah nangis. Sekali lagi bahasa dokter medis adalah stroke. Tapi saya yang bodoh mengucapkan, anak kalau berani sama orang tua itu murka Allah Pak. Bahasa kita kualat. Ini kenapa saya sampaikan Pak? Karena zaman sudah modern, ini bisa terjadi sama kita. Kita besok kalau udah tua, sudah nggak produktif, sudah nggak aktif, sudah umur di atas 60 Pak. Mungkinkah kita dirawat oleh anak kita? Wallahu a'lam bishawab. Banyak kejadian orang tua yang ditinggal oleh anaknya, orang tua yang dilupakan oleh anaknya. Padahal dulu dibesarkan dengan air mata, dulu kita kerja keras buat anak, begitu kita tua dilupain oleh anak. Kenapa? Karena pendidikan agama sekarang berkurang Pak. Anak taunya megang gadget aja. Sampai kemarin ada berita di Jakarta Selatan Pak, seorang ibu ditinggal, dibuang di tengah jalan sama anaknya. Merasa dia nggak sanggup merawat ibunya, diambil oleh panti sosial. Di situ ibunya di YouTube nangis, dia bilang, saya maafin anakku, tapi saya nggak mau ketemu anakku lagi. Saya sudah dibuang oleh anakku. Kita yang sudah tua ini wallahu alam besok dirawat Pak. Karena sudah sunatullah anak kita besok kalau berkeluarga mereka pergi dengan kehidupan sendiri. Tapi masihkah dia ingat kepada kita? Itulah pentingnya anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh-soleha itu bukan anak yang pecinya rapi, jilbabnya rapi. Bukan Pak. Anak yang soleh-soleha itu bukan anak yang pinter. Bukan. Anak yang soleh-soleh itu bukan yang hartanya banyak, duitnya banyak. Bukan. Buat apa hartanya banyak kalau nyakitin hati orang tua? Hartanya banyak suka marah-marah sama bapaknya. Duitnya banyak suka marah lupa sama ibunya. Nyakitin akhirnya istri kita sedih. Buat apa? Anak yang soleh-soleh itu anak yang berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan sayang kepada ibu bapaknya sampai tua. Itulah anak yang soleh-soleh. Allah. Tadi saya berucap ya Pak, 2 kali kejadian di YouTube itu semua anaknya jilbabnya bagus. Kenapa sih Ustadz kok ngomongin jilbab? Oh, saya ini orang bodoh Pak. Kalau ngelihat orang berpakaian muslimah berzilbab pakai peci sorban kayak saya yakin nih orang pasti rajin sholat, bisa baca Quran. Betul Pak? Betul. Lo selama ini di sholat nyembah siapa kok berani sama bapaknya? Sama ini dia sholat nyembah siapa kok berani sama ibunya? Dianggapnya nyembah apa kati? Bapak tahu kan ritual ibadah haji yang sudah pernah haji coba. Kalau yang nggak pernah haji nonton TV aja kayak saya. Itu Pak, orang kalau membalang jumroh atau ngelempar jumroh ulang Aqobah, apa sih Pak setannya? Batu. Dulu 13 meter sekarang pipih dipanjangin gitu. Bawahnya kayak penggorengan.
Sekarang panjang. Bapak kalau nyium Hajar Aswad itu apa sih sampai berebut? Batu katanya dari surga. Banyak jamaah saya, Ustadz, saya lebih mulia mana, nyium batu apa suami saya? Saya bilang lebih mulia ibu nyium suami ibu. Kalau bukan Rasul yang ngajarin, kami tidak akan mau, kata Sayyidina Ali. Saya nggak bakal mau nyium kamu Hajar Aswad kalau nggak Rasul nyium kamu. Kenapa? Bisa nimbulin musik itu. Nyium suami nggak pernah, yang nyariin duit kok nyium batu. Bapak menyembah menghadap kepada kiblat arah pandang Ka'bah itu, Pak, apa sih Ka'bah itu? Batu. Makanya anak yang sholatnya berani sama bapak, habis sholat marah-marah sama ibu, saya takut dia bukan nyembah Allah, tapi nyembah batu, sehingga akhlaknya batu, moralnya batu, tingkah lakunya kayak batu. Sholat kok marah-marah sama orang tua, sholat kok marah-marah sama ibunya, lupa sama bapak ibunya. Saya yakin kok orang yang berbusana muslimah itu kayak saya ini, Pak, pasti bisa baca Quran. Lo yang dia baca apa? Al-Quran bilang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Tuhanmu, jangan kau musyrik kepada Allah syai'an sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, ini yang kita garisin. Dan berbuat baiklah kalian semua kepada ibu bapakmu, itulah anak yang soleh-soleh. Biar dia pintar ngajinya kalau berani sama bapaknya, bukan anak yang soleh-soleha. Biar orang yang rajin sholat duha, sholat tahajud, rajin, tapi kalau berani sama ibu bapaknya, bukan anak yang soleh-soleha. Surah Al-Ma'un bilang, Pak, celakalah orang yang sholat. Biar kita sholat subuh, rajin, tahajud, rajin, kalau berani sama orang tua, celakalah orang yang sholat. Subhanallah. Bahkan di Al-Quran lain di Al-Isra dikatakan, nak, kalau bapak ibumu sudah tua, rawat mereka ya nak. Jangan kau bentak-bentak, jangan kau marah sama bapak ibumu. Selama ini yang dia baca Al-Quran apa, Pak? Sekarang ini banyak orang baca Quran tapi gak dijalanin apa yang dia baca. Cuman sekedar bacaan, cuma sekedar hafalan. Itulah yang namanya ngaji kitab. Makanya saya kalau ada anak-anak yang sopan sama orang itu, Pak, saya apresiasi. Dia sudah ngaji diri meskipun muda. Allahu Akbar. Ini semua bisa terjadi sama kita, Pak. Saya sholat di Tanah Abang, saya asli Tanah Abang, tinggal di Tanah Abang. Mudah-mudahan langkah saya kemari ke daerah setempat jauh ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bertemu dengan bapak-bapak, saya yakin. Saya pernah sholat, Pak, di Masjid Tanah Abang, masjid gede namanya Al-Makmur. Habis sholat saya duduk ketemu bapak-bapak, rapi orangnya, Pak. Tapi duduk di masjid, setiap hari duduk di situ. Ya ada rezeki sedikit saya kasih. Begitu saya berani ngobrol, Pak. Dia punya anak 3, Pak. Anak yang 2 kerja, yang 1 ini sukses anaknya. Dagang di Tanah Abang. Loh, Pak, kok nggak ngikut anaknya, Pak? Apa jawabannya? Saya lebih baik hidup sendiri, Pak. Dia nggak tahu kalau saya ustadz. Soalnya saya kalau tinggal sama saya rasanya takut. Hati saya suka dibentak-bentak. Allahu Akbar, Pak. Makanya ya, Pak, setiap sholat 5 waktu biar ada faedahnya sholat kita ini, doa jangan banyak-banyak lah, minta rezeki buat apalah. Takutnya ntar kalau rezekinya bapak banyak, bukan main di masjid, mainnya ke kota, ke Hayamuruk, ke Glodok, ke kafe. Selipin doa di Quran, doa Nabi Ibrahim. Apa itu? Robbi habli minas solihin. Istiqomahin, Pak. Robbi habli minas solihin ya Rob. Jadikan anak saya ini anak yang soleh soleha, yang merawat saya dan istri saya sebagai ibunya sampai tua. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu besok kita ini kalau sudah tua, apakah anak kita ini tahu, peduli sama kita. Sekarang aja saya lihat ya, Pak, kehidupan ini, Pak, memacu anak untuk materi, mencari materi. Enggak salah. Karena Rasulullah bilang carilah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, namun carilah akhirat itu seakan kau mati besok.
Kadang karena sibuknya cari materi, anak lupa sama kita, Pak. Subhanallah. Sampai ada kejadian di televisi ya, Pak. Anak 3 buang ibunya. Ini tinggal di Jawa Tengah, ibunya dibuang di Malang, di Panti Jompo di Malang, Jawa Timur. Anaknya ke Jakarta kerja semua, alasannya nggak sanggup merawat ibunya. Allahu Akbar. Sampai dia titip surat di dalam itu media sosial, Pak. Seandainya ibu saya mengalami sesuatu atau kematian, sepenuhnya saya serahkan untuk mengurus yayasan ini. Artinya dibuang orang tuanya, Pak. Allah. Makanya dawamkan istiqomahkan. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Gampang kok, Pak. Rabbi habli minas solihin. Saya yakin bapak-bapak ini hatinya bersih, doanya didengar oleh Allah. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh soleha, yang sanggup merawat saya dan istri saya sampai tua. Allah. Makanya kalau ngaji, Pak, tentang kehidupan kata Rasulullah, jangan sering di masjid. Keluar kamu tengokin tetanggamu yang sakit di rumah sakit. Kamu akan tahu betapa hebatnya kesehatan itu, betapa enaknya kamu punya tetangga. Kalau kamu ngaji, Pak, datang sekali-kali ke Panti Jompo. Suatu saat datang saya dengan rombongan ke Panti Jompo, Pak. Saya lihat ada orang yang ya kayaknya ini memang orang kaya ini, ditaruh di Panti Jompo, dandanannya beda kan, kalau orang berduit sama enggak itu dandanannya beda, Pak. Saya deketin, dia nggak tahu kalau kita rombongan para ustadz. Pak, setua ini di Panti Jompo apa sih yang Bapak tahu? Dulu saya berkira gini, Pak, Panti Jompo itu tempat orang-orang pikun. Bukan. Saya ajak ngobrol nyambung kok. Dia apa jawabannya, Pak? Saya tua ini cuman kepingin deket dengan anak saya. Saya kepingin dianggap sama anak saya. Saya kepingin ngerawat anak saya. Kalau dia punya anak, saya pingin ngerawat cucu saya. Karena dengan begitu hidup saya seakan-akan manfaat. Oh, sekarang Pak, anak berduit, bapak ibu tua dibuang di Panti Jompo. Sekarang ini zamannya udah begini nih. Agama mengajarkan kita rawat orang tua kita. Tapi memang tingkah laku anak sekarang begitu. Karena apa? Sekali lagi saya tadi bilang, pendidikan agama sekarang kurang, Pak. Agama dianggapnya dengan pertanyaan. Sehingga anak saya itu sekolah seminggu, pendidikan agama cuma 3 jam. Kali 2 hari. Berarti 6 jam. Cuman pertanyaan. Agama itu bukan pertanyaan, Pak. Bahkan agama itu bukan tunggang-tungging rukuk sujud, itu tuh syariat. Rukun wajib kerjaannya. Agama itu perilaku, adab, sopan santun, itu agama. Subhanallah. Ya, saya berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, Pak, kalau kita sebagai anak, makanya dianjurkan untuk kirim Fatihah kepada orang tuanya masing-masing. Silakan. Doakan orang tuanya, kalau punya duit sedekahin. Ustadz, apa nyampe urusan nyampe nggak nyampe urusan Allah lah. Masa bapak ibu kita nggak nyampe, Pak? Ini orang tua kita. Soal urusan fikih itu selalu bertentangan. Tapi apakah nyampe urusan Allah? Agar apa? Agar anak-anak kita juga besok begitu kepada kita, Pak. Agar anak-anak kita besok juga begitu kepada kita. Sekarang ini banyak anak kalau ngurusin harta, bapaknya ibunya hebat ngurusin bapak hartanya, tapi ngurusin kesehatannya, ngerawat bapak ibunya, nggak mau. Subhanallah. Tak lupa, Pak, ini bulan Sa'ban kurang 4 hari. Biasanya itu kurang 3 hari itu sangat ijabah doa-doa itu. Ini sebenarnya nggak saya sampaikan, sharing aja. Puasa kalau kurang 3 hari, Bapak usahain jangan keluar di rumah. Doain yang bagus banyak-banyak buat istri, buat anak, buat cucu. Ibu-ibu juga gitu. Kita berdoa mudah-mudahan ya, Pak. Mudah-mudahan anak kita di rumah ini menjadi anak yang soleh-soleha. Karena apa? Saya aja yang masih muda umur 50 ini berbayang, Pak. Inilah orang ngaji diri ya begitu. Suatu saat besok saya kalau udah tua renta, apakah anak saya mau ngurus saya? Wallahu a'lam bishawab. Apalagi anak-anak sekarang dipegangin gadget, bapak itu beli duit, beli HP yang mahal, dia main game online. Dunia baru itu game online, Pak. Game online itu merusak mulut kotor, otak ngeres. Sama orang tua bentak-bentak. Hidup cuman sekali loh, Pak.
Subhanallah. Ya mudah-mudahan subuh kita ini menjadi subuh yang berkah ya Pak. Mudah-mudahan subuh kita menjadi subuh yang bermanfaat. Karena saya yakin Pak, di hati jamaah saya itu ada yang salah satu orang doanya didengar sama Allah. Kalau saya Ustadz, aduh mah Ustadz juga manusia Pak, punya salah. Biar kita rajin baca kitab, kita rajin ngaji, tapi kadang-kadang doa kita nggak didengar. Buktinya banyak kok kiai-kiai dulu waktu pemilu kemarin kita doain blok A nggak diterima doanya. Sekarang sampai berantem lagi kayak dulu. Saya waktu zaman Pilpres pertama Pak Jokowi kedua yang ngisi di sini Pak. Saya udah sama wanti-wanti jangan. Banyak kok teman-teman saya kiai-kiai berpihak kepada yang grup lain, doanya nggak didengar sama Allah. Karena zat yang maha tahu cuman Allah. Besok anak kita ini mau baik sama kita apa enggak cuman Allah. Makanya ini mau bulan Ramadan. Kita sebagai kepala rumah tangga sewajibnya mengajarin istri dan anak-anak kita. Ayo, ini kita mau Ramadan minimal duduk bersekeluarga, bacalah. Kalau mau baca tahlil terserah yang, tapi bacalah Fatihah untuk apa? Kebaikan keluarga kita sendiri. Nah ini kebaikan kebanyakan kita banyak doain orang, jarang doain keluarga sendiri. Kebanyakan kita sering ngelihat kejelekan orang, jarang suka ngelihat kejelekan sendiri, jarang. Sehingga adanya sok pinter sok bener. Buka aib orang seenak aja di WA group itu, buka aib seenaknya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa. Bukan? Ada doa enggak? Enggak ya? Ya. Oh gitu ya. Ya Pak. Insya Allah kalau bisa dijawab. Kalau enggak bisa insya Allah ditangguhkan. Waalaikumsalam Pak. Bagus. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus Pak. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau orang Jawa disebutnya daru. Daru itu sesuatu yang bermanfaat. Tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat susah Pak. Jangankan orangnya yang mendapat, malam Lailatul Qadarnya aja kita nggak tahu kapan. Karena memang itu kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang membalas, maka sangat dirahasiakan. Kapan malam Lailatul Qadar turun dan siapa tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar turun itu sangat dirahasiakan. Cuman dalam konteks ilmiah, pengajian, kajian yang saya tahu Pak begini. Orang itu mendapat Lailatul Qadar atau haji mabrur susah ditebaknya. Lihat aja tingkah lakunya, perilakunya sebelum dia berangkat haji dan sesudah dia berangkat haji. Sebelum dia mendapat Lailatul Qadar dan sesudah mendapat Lailatul Qadar, lihat tingkah lakunya. Banyak satu kitab ada kisah-kisah orang yang mendapat Lailatul Qadar gini, banyak dikisahkan. Suatu saat ada pencuri, Pak, masuk mau ngerampok di rumahnya orang muslim, punya anak perempuan satu. Dia sembunyi di atas atap. Ini kisah-kisah ya, orang mendapat Lailatul Qadar, kisah-kisah doang, bukan omong. Suatu saat malam-malam Pak, istri suami ini ngobrol di meja makan. Intinya gini, siapa saja kalau ada orang yang sebelum sholat Jumat datang duluan, dia pulang akhir, selama 7 Jumat berturut-turut, saya ambil mantu itu orang. Saya kasih ini semua harta Bu, kita tua udah tinggal ngikut aja. Iya Pak, ini maling denger Pak, maling denger, laki-laki. Waduh, gue ini sebelum Jumat datang, pulang akhir 7 kali Jumat, cuma gampang kan? 7 kali Jumat saya dapat mantu, dapat harta. Wah, nggak jadi ngerampok ini Pak, maling. Ini kisah-kisah ya, kisah-kisah aja. Dijalanin Pak, awalnya pamrih.
Jumat pertama orang belum datang, dia udah duduk di sini muter tasbih sampai berkali-kali. Wah, Pak Haji datang. Oh, ini si A ini. Jumat kedua si A ini rajin. Wah, bakal mantu saya. Setelah Jumat ketiga mendapat ceramah, tausiah, khutbah dari kiai tadi, Pak, si orang ini dapat taufik hidayah dari Allah, Pak. Masukkan ceramah-ceramah dari khotib tadi selama 3 Jumat, dapat taufik hidayah. Jumat keempat tambah mantep imannya. Jumat kelima tambah nggak peduli sama urusan dunia. Jumat keenam udahlah nggak peduli lah, saya mau jadi mantu kayak mau kagak. Yang penting saya dekat dengan Allah. Ah, itulah Pak. Akhirnya setelah 7 Jumat nih orang nggak mau nih jadi mantu. Yang penting dia dapat akhiratnya, ridho Allah. Itu salah satu kisah-kisah orang yang mendapat ya Pak. Jadi kalau ditanya ciri-ciri susah. Dengan ciri-ciri orang mabrur itu susah. Saya nggak bisa. Cuman analisa di ini aja kajian. Lihat aja sebelum dia berangkat haji dan sesudah haji ada nggak perubahan. Sebelum dia mendapatkan Lailatul Qadar dan sesudahnya ada nggak? Nah itu Pak. Jadi nggak bisa dijawab. Ustadz kapan kiamat? Susah itu jawabnya. Jangankan saya, Rasul aja nggak tahu. Ya Pak ya, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya jawaban kurang puas, saya mohon maaf. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada, kita tutup pengajian kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan surat. Ada nggak ini? Pertanyaan nggak ada ya Bu? Soalnya saya lihat itu di depan piring sudah nunggu Pak. Saya yakin ibu-ibu bapak-bapak udah nggak peduli sama pengajian. Piringnya mau disendok. Nah, kita baca suratul Fatihah, Pak. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, kita yang ada sakit oleh Allah diangkat penyakit kita. Tetangga kita, saudara kita, teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Dengan bacaan suratul Fatihah, Pak, mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang soleh-soleha, yang nyenengin hati kita sebagai orang tua. Dan terakhir, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah, hajat bapak ibu apa aja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya gini. Ntar kalau iya karena budu wa iya karena stain. Iya karena budu hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, wa iya karena stain dan hanya kepadamu meminta. Saya minta diam sejenak. Minta apa hajat bapak? Karena hajat bapak dengan hajat saya beda-beda. Hajat bapak satu dengan satu beda-beda. Saya pingin mantu, bapak pingin punya anak, beda-beda. Wa iya karena stain seperti sinak ya Pak. Ala hadini ya wali kulin soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima menit lagi, begini. Mengenai puasa kemuliaan bulan Ramadan aja ya Pak ya. Biar kita ada semangat menyambut Ramadan. Bahwasanya kata Rasulullah tadi li anal hasanata fihi mujtami'atun itu Pak, gak bakal ditemuin di bulan lain. Li anal hasanata mana pahala wajib dilipat gandakan, sunnah dianggap kayak wajib itu hanya di bulan Ramadan Pak. Makanya sangat diidamkan. Wa ta'atu makbulatun itu segala macam ketaatan itu sangat dinilai oleh Allah hanya di bulan Ramadan. Wa da'awati mustajabatun doa-doa Pak. Bapak kalau doa di hari biasa nih, kalau pingin diijabah pasti diajarin ala guru-guru kita cari tempat yang mulia dan waktu-waktu yang mulia. Betul ya Pak ya? Apa itu tempat mulia? Masjid, musola, tempat-tempat majelis zikir, terus waktu yang mulia 2/3 malam, turunnya hujan itu waktu doa diijabah. Atau khutbah Jum'ah pertama dan kedua jedahnya itu walaupun pendek doanya sangat diijabah. Makanya kalau saya anjurin bapak-bapak kalau Jumatan ada
selesai khutbah pertama, doa yang khusus aja, cepet kan waktunya. Makanya dari kalangan saudara kita di Nahdien cuman cukup sholawat, karena sholawat itu adalah umul doa. Nah, tapi kalau di Ramadan Pak, waktunya terserah, tempatnya mana aja. Yang penting kamu puasa, menjalankan perintah Allah, dan yang kedua bersolat malam taraweh, bertadarus. Apapun hajatmu diijabah. Soal cepet, lama dan cepet itu urusan Allah, tapi diijabah. Wa da'awati mustajabatun wa dunuba magfuratun, segala macam dosa kita kepada Allah diampunin Pak. Kita sekarang aja yang seneng masjid kemarin ke masjid. Sekarang aja saya pakai peci, dulu saya nakal kan orang nggak tahu. Apa nakalnya? Ninggalin puasa, ninggalin sholat. Oh, masih muda kita Pak, namanya anak muda ya. Tapi kan kewajiban, masih dihitung dosa. Tapi kalau dosa sama Allah Pak, sebanyak buih di lautan. Asal kita mau minta ampun kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, diampunin. Karena Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun Pak. Orang yang gak maha pengampun itu orang ustadz, kiai, abaim. Dosa, neraka. Isinya itu aja. Tapi kalau Allah itu maha pengampun loh Pak. Subhanallah. Islam itu nggak berat kok. Suatu saat sahabat datang ke Rasul, ya Rasul, saya kecolongan. Kecolongan apa? Saya nggak puasa Ramadan ya Rasul. Dosa kamu. Kamu harus ganti puasa selama 60 hari. Jangankan 60 hari Rasul. Apa sih salahmu? Saya di siang hari ngumpulin istri ya Rasul. Oh, dosa besar itu. Ganti 60 hari. Ya, jangankan 60 hari Rasul. Sehari aja kecolongan. Ya kalau gitu kamu sedekah 30 orang. Ya jangankan 30 orang Rasul. Saya paling miskin di kampung saya. Udah miskin belagu kata Rasul. Ya udah nih, korma ini bagiin sama orang-orang. Gak ada yang nerima Rasul. Kenapa? Yang miskin saya. Aduh kata Rasul, keterlaluan. Akhirnya apa Pak? Udah makan ini korma berdua sama istrimu. Sana. Agama itu sangat meringankan Pak. Kita aja yang bikin berat. Kadang-kadang kita ngajinya, wah ini boleh gak ya? Ini boleh, waduh. Ustadz apaan? Ada orang ini non muslim Cina naik motor jatuh. Nolong Cina itu Pak hadisnya apa? Nolong Cina pakai hadis. Yang namanya nolong orang gak perlu dia agama apa kayak jatuh ditolong. Keburu benjol baru ditolong, jangan. Itulah namanya kemanusiaan Pak. Itu bisa terjadi sama teman saya ada. Kita kalau sama non muslim jangan kompromi. Maksudnya kalau dia jatuh gak usah ditolong. Astagfirullah, hidup cuma sekali loh Pak. Masa ada tetangga jatuh aja, bruk, rajin sholat gak lo? Ya keburu megap-megap. Makanya Rasul bilang, dawamin, biasain sebarkan salam. Apa itu salam Pak? Kita artinya assalamualaikum. Padahal salam itu artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan engkau dapat keselamatan, mendapat keberkahan, warahmah kebaikan, wabarakatuh keberkahan. Kita salam sama temen Pak, temen belum makan 3 hari. Tetangga kita nggak makan karena miskin. Assalamualaikum. Kenapa? Disuruh Rasul nebarin salam. Maksudnya bukan salam itu aja. Datengin dia nih kasih beras. Gak usah salam. Itu arsy Allah goncang Pak. Kita kan kagak punya duit kebel. Temen gak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Ya namanya orang ngaji ya Pak. Mananya betul. Kebanyakan begitu kita. Assalamualaikum. Kata Rasul tebarin salam itu makanya wajib orang jawab salam karena isinya warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan engkau selamat, warahmah dan mendapat kebaikan, baik ekonominya, baik rumah tangganya, baik usahanya, wabarakatuh dan keberkahannya. Maksud Rasul tebarin itu. Bukan salamnya aja. Ini panggilan ini. Karena udah ngebul nih nasi di luar nih. Jadi gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji subuh ini murah rezeki. Sehingga bisa nolong tetangganya ya Pak. Bisa nolong saudaranya. Habis pandemi ini Pak, gak ada orang hebat. Gak ada orang hebat. Bapak coba jalan-jalan agak keluar bergaulnya. Banyak rumah ditulis, dikontrakan, dijual. Habis pandemi ini modal orang habis Pak. Alhamdulillah Bapak ini walaupun sedikit masih bisa bertahan. Mudah-mudahan ditambahin oleh Allah.
Nah makanya kalau punya rezeki mulai sekarang mau Jumat berkah kayak ngasih orang apa nggak usah dikomen. Kebanyakan kita ini nyumbang nggak mau komennya sering. Begitu. Nyumbang nggak mau sedekah kurang tapi komen aja. Nah diem aja orang ibadah ngaji diri itu ngaji diri bukan ngaji kitab. Udahlah yang penting orang itu bahagia. Mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah. Suatu saat kalau kita nolong orang Pak, begitu kita kena masalah, tangan Allah itu bekerja sendiri untuk nolong kita dengan caranya Pak, dengan caranya. Rezeki itu bukan duit aja, kesehatan juga rezeki. Tahu-tahu kita habis nolong orang, dawu marduakum bisodako, obatin orang yang bersodako itu kata Rasulullah. Tahu-tahu kita sedekah nolong orang semua Pak. Penyakit yang dulunya kaki ini ngelangkah tangga suka sakit, tahu-tahu sehat. Oh Ustaz, gula darah tinggi, tahu-tahu gara-gara sedekah. Baik Pak. Karena kata Rasul, obatin orang yang sakit dengan sodakoh. Itu mutlak. Ya itu pengajian yang lain ya. Makanya terima kasih. Saya tutup lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.